جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر وفل بالحديد لنا القيودا أقيموا بالحمى حصنا Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Qafizan semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Qafizan semuanya, kita belajar tentang satu perkara dalam hidup kita, bahwa terkadang kita itu suka melihat rumput tetangga lebih hijau. Satu istilah yang mengingatkan kita bahwa manusia itu kadang sukanya sawang sinawang. Apa yang terlihat dimiliki oleh orang lain itu kadang nampak lebih indah. Qafizan semuanya, coba kita simak satu kisah dongeng dari Abu Nawas yang cukup menarik, yaitu ketika istrinya digoda oleh orang-orang di pasar. Dalam sebuah cerita dikisahkan bahwa istri Abu Nawas itu adalah seorang wanita yang sangat cantik. Meskipun orang-orang itu tahu dia itu istrinya Abu Nawas, tapi terkadang orang-orang masih suka menggoda istrinya Abu Nawas. Nah, karena hal itulah kemudian Abu Nawas itu jadi marah, jengkel, murka. Namun Abu Nawas itu bingung mau marah sama siapa. Lalu dia berpikir keras gimana caranya memberikan pelajaran pada orang-orang yang suka menggoda istrinya di pasar itu. Sehingga dia pun kemudian punya ide untuk mengumpulkan semua orang di rumahnya dengan tujuan mereka akan diberikan makan gratis di rumah Abu Nawas. Maka karena mendengar hal itu, orang-orang di pasar pun berbondong-bondong datang ke rumahnya Abu Nawas. Dan sesampainya di rumah Abu Nawas, mereka pun dihidangkan makanan yang begitu banyak. Orang-orang pun bersemangat untuk memakannya. Dan setelah mereka itu makan makanan itu, mereka pun terkejut. Ternyata semua makanan, ada kue, ada gorengan, ada kerupuk, ada roti, ternyata semuanya terbuat dari satu bahan, yaitu singkong. Kemudian orang-orang itu pun protes pada Abu Nawas. Mereka marah. Mereka berkata, "Hei Abu Nawas, apa maksudnya ini? Kamu mau ngerjain kita, ngeprank kita, bagaimana ini? Kenapa semua makanan yang terlihat berbeda-beda ini semuanya dari singkong?" Kemudian Abu Nawas tertawa puas dengan semua yang terjadi itu, dan dia berkata, "Dengar baik-baik wahai kalian manusia semuanya. Kue-kue ini ibarat istri-istri kalian dan istriku. Istri kalian dan istriku itu sama-sama wanita. Hanya karena kalian melihat istriku lebih cantik, lalu kalian lupa kalau kalian itu punya istri, dan istri kalian semuanya wanita. Dan semua wanita juga sama, rasanya sama. Sama juga dengan kue-kue yang kalian makan itu, singkong, semuanya sama. Mau dibentuk seperti apapun, ya tetap singkong. Jadi, cobalah kalian itu mensyukuri nikmat Tuhan atas kalian sendiri. Tuhan sudah memberikan kalian pasangan-pasangan yang cocok dengan kalian. Kenapa kalian masih tergoda dengan pasangan orang lain? Itu semua seperti kalian melihat makanan kue-kue yang di hadapan kalian itu, yang semuanya terbuat dari singkong. Apapun bentuknya mereka tetap singkong. Begitu juga wanita-wanita, bagaimanapun bentuk wanita itu dan rupa mereka, mereka tetap wanita. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang hitam, ada yang putih. Tetap saja mereka adalah wanita. Jadi hargailah apa yang kamu miliki tanpa mencoba untuk melihat milik orang lain. Nah, inilah nasihat bagus dari seorang Abu Nawas. Meskipun ini hanya dongeng, hanya sebuah cerita, tetapi ini mempunyai satu makna. Kebanyakan dari kita itu suka sekali melihat milik orang lain, seolah-olah hidup orang lain itu lebih indah daripada kehidupan kita. Seolah-olah milik orang lain itu lebih bagus daripada milik kita. Nyatanya setiap orang itu kan punya ujian masing-masing. Setiap orang itu punya problematikanya masing-masing yang tidak terlihat oleh kita. Yang terlihat di luar itu belum tentu juga seindah apa yang ada di dalam. Kita nggak tahu. Ada yang diuji hartanya, ada yang diuji istrinya, ada yang diuji suaminya, ada yang diuji anak-anaknya, ada yang diuji oleh orang tuanya sendiri. Semua orang punya problem dan ujiannya masing-masing. Jadi punya istri cantik itu juga belum tentu bahagia, dan punya suami ganteng juga belum tentu bahagia. Yang punya istri biasa-biasa aja gitu kan, dan suami biasa-biasa aja, ya belum tentu tidak bahagia. Punya istri pendiam belum tentu bahagia,
apalagi punya istri cerewet. Ya, tapi semua itu adalah ujian gitu. Semua hal yang terjadi pada kehidupan manusia adalah ujian. Gula itu tidak akan pernah terasa manis tanpa adanya yang pahit-pahit. Ingat itu, gula tidak akan pernah terasa manis tanpa adanya yang pahit-pahit. Gimana kita bisa membedakan mana pahit mana manis? Kopi itu juga nggak akan pernah menjadi nikmat tanpa adanya gula. Hidup akan terasa indah karena pernah susah, dan susah itu akan hilang jika kita bisa menghadapi setiap momen kesusahan itu dengan sabar dan doa kepada Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.